Rahim iki dibaleni sek sambung mawon kalih niku. Faqad dhahara lahu awalu khalihi wawasatihi wawasatuhu. Pelajaran kemarin telah mengupas tentang awalnya manusia sampai di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini ku ana kuburan. Awal-awalnya manusia, prosesnya manusia lam yaku syai'an mazkura. Tidak pernah disebutkan sama sekali. Baru pertama kali manusia disebutkan dengan sebutan yang sangat rendah, dengan sebutan yang sangat hina. Nopo ajuh. Ini kan ya sangat hina. Diomongno ora pantes. Diomong nang wong akeh ora pantes dan diketokno ya ora pantes, ndak pantes. Bahkan diletakkan pada tempat yang sembarangan juga akan membahayakan. Itu awal manusia. Setelahnya itu jadi darah, kemudian jadi daging, keluar jadi manusia yang tidak lepas dari bantuan dari membawa tai. Setiap hari orang itu membawa tai dan megang tai. Mosok omong bendino nyekel tai. Setiap nang jeding cewek nyekel tai terus. Kok sekate sombong. Apalagi nanti setelahnya mati, kita semuanya itu akan menjadi tai yang ada di dalam perutnya ulat. Ini kita mulai masuk di dalam kuburan, naudzubillah, masya Allah. Niki mulai digerogoti ulat, bosok. Yang pertama kali busuk adalah meripatnya, terus mengeluarkan darah, mengeluarkan air, terus itu jadi ulat yang digerogoti meripat kita, terus gerogoti badan kita semuanya, sehingga badan kita itu menjadi kotoran yang ada di dalam ulat. Niku proses dari awal sampai tengahan. Kok ngoten niku lho. Orang yang kejadiannya seperti itu, cuma Ansarah kok bisa sombong, kayak haluhu atakabur. Bagaimana dia itu bisa sombong, wa ta'zim, wa ta'azum, dan merasa agung. Bal haluhu, bal haluhu walil faroh. Dan sampai bisa merasa bunga-bunga gumedi, sombong. Padahal bal malahu walil faroh filah lodatin wahidatin fadlan anil bator. Bahkan sama sekali tidak layak dia itu akan gembira dalam kesempatan sedikit saja, apalagi sampai sombong wal asaratau lajut. Ini dilihat dari awal kejadian sampai pertengahan. Walau zoharo akhiruhu wal iyad billahi ta'ala rubamaktaro ayakuna kalban au khinziron liyasiro ma'al bahaim turoban. Andai kata manusia itu mengingat, mengetahui akhir kejadiannya, gitu besok di akhirat, naudzubillah, masuk dalam neraka, tentu dia akan milih menjadi asu atau milih menjadi khinzir. Wis mendingan jadi asu, jadi khinzir, walaupun di sini dianggap najis, dianggap kotor, tapi dalam akhir-akhirnya menjadi sesuatu yang tidak pernah dihiraukan, tidak pernah diperhitungkan, dan tidak ada siksaan, sudah habis gitu aja.
begitu mati habis, ceritanya habis. Dan nanti akan dibangunkan dalam membalas hanya sebentar, terus hilang lagi. Lah menungso lek ruh akhire ngono ku rubama ayat fakta bi rubama taro ayakuna kalban kijer milih dadi asu biyen to dadi celeng. Masya Allah. Kenapa liyasira ma'al baim turoban biar jadi turab bersama Raja Kaya. Sapi ini walaupun koyok ngoten. Wa akhiru dakwahum akhirnya menjadi turab. Nah, menjadi turab. Lek sapi niku dadine walaupun kotoran tapi di dalam perutnya manusia. Nah, sedangkan manusia jadi kotoran di dalam perutnya ulat. Mulyon di coba kira-kira. Lha tekniku. Summa turaban wala yakunu insanan yasma'u khitaban, dan tentu tidak akan pernah memilih menjadi manusia yang bisa mendengarkan khitab dari Allah Ta'ala, perintah sholat, perintah poso, perintah haji, larangan hasud, larangan membenci, larangan berbuat onar, au yalqa azaban, atau daripada menjadi manusia yang nanti akan ketemu dengan azab. Wa in kana indallahi mustahiqan linnar fal khinjir asrafa minhu. Fal khinjir asrafu minhu wa atyabu wa arfa'u. Kalau manusia itu nanti di hadapan Allah berhak masuk neraka, maka khinjir lebih mulia daripada manusia. Khinjir asrafu minhu wa atyabu lan luwih wangi, luwih bagus tinimbang menungso. Niku lek pancen mustahiqon linar. Kenapa? Il awalu aturab wa akhiru aturab. Kalau khinjir celeng babi, awalnya debu, akhirnya debu. Anjing awalnya debu, akhirnya debu. Wa bimakzilin minal hisabi anil hisabi wal azab. Sedangkan dia tidak akan pernah mendapatkan integrasi, tidak pernah mendapatkan hisab, dan tidak pernah mendapatkan azab. Wa aidan fa innal wal khinjir wal kalb wal khinjir la yahrabu minhu al khalqu. Kalau ada bangkai anjing, ada bangkai babi, walaupun di tengah jalan orang tidak akan lari. Ini. Wal kalbu wal khinjir la yahrabu minhu al khalqu. Andai kata ada anjing atau bangkai anjing dan bangkai babi, makhluk tidak akan lari, gak akan meninggalkan. Tapi walau ro'a, mulai dengan ibu niki dari mana nih? Wah, niki saat niki mulai. Padahal walau ro'a lamun ningali sapa alud dunya al abda al mudriba ing kawula kang dosa. Umpama ali dunya panjenengan niku ruh kawula sing dosa di akhirat sesuk finari ing dalem neraka, so iku mongko padha berteriak-teriak nyuwara banter bengok, bahasa Inggrisnya jerit-jerit. Kenapa? Min wahsati khilqatihi, krana saking gelisah mergo ningali min waksatin ati minar yati lal waksa saiku minar akan la saiku yektine akan jerit dari melihat sampai gelisah melihat kejadiannya nopo kejadiannya muznib
eleke kejadiane mudnib. Wa kubhi suratihi lan eleke surahe mudnib. Lan krana saking eleke swara aku rupane mudnib. Niki akan melarikan diri semuanya. Walau wajadu lamun nemu sapa ahli dunya rihau ing gondone mudnib. Umpama ahli dunya niku mendapatkan bau busuknya orang yang berdosa di neraka. Lama tu makitine padha det kabeh sapa ahli dunya, mati kabeh. Kenapa? Kok mati minat niki sang mergo saking basine mudnib. Ade wong dosa ning neraka niku basine ndak karuan. Sehingga kalau orang ahli dunia itu mencium baunya orang yang disiksa di neraka, mati kabeh saking bajine. Wong mambu tok niku iso kaya ngoten saking bajine. Masyaallah. Lah kaya ngeten kan ya wis mendingan dadi celeng niku mau to niku. Tapi wis kadung dadi menungso. Nah, bagaimana supaya kita tidak sombong ngoten niku? Walau waqat lamun tumiba apa kutratun sak tetes. Lah kotratun niku sak tetesan, nek kutrah tetesan niku. Nah, sak tetes. Lek kotrah kan berkali-kaliannya niku. Apa kutratun sak tetes min syarabi saking ombenane ahli nar. Alladzi kang yusqa kang den ombeni sapa al-mudnib untuk ahli nar. Al-mudnib min saking syarab fi bihari dunya oleh tumiba ing dalem lautane sedunya lasorot moko yektine dadi apa bihar iku antana luwih basit minal jifati tinimbang saking batang. Astagfirullahalazim. Diumpama sak tetes saking ombenan yang diinumkan ahli neraka. Sak tetes tok niku lho. Saking ombenane padahal sing diombekno gak sak tetes. Ya pirang-pirang cegokan ini ya. Lah niku umpama sak tetes saking ombenane niku diceblokno nanging lautan dunya. Kabeh lautan dunya niku akan luwih basin tinimbang batang. Masyaallah niku ngoten. Lah iku terus piye ambune? Lek ora sak tetes, ngono lho. Wong sak tetes tok umpama dicampur karo air yang ada di lautan dunia, maka lautan dunia semuanya akan menjadi lebih bacin katimbang batang. Kalau gitu bagaimana baunya? Gak bisa membayangkan sudah. Ngono diombek na wong dosa. Ngono kok sik katene sombong, katene merasa bangga, merasa senang. Astagfirullahaladzim. Famin hadza khaluhu fil aqibati. Famin hadza mangko iku tetep setengah saking. Faman hadza, faman. Nggih. Faman hadza khalu fil aqibah. Illa ayyafu Allah anhu. Paman mongko utawi wong hadza kang utawi iki niku Allah. Lauro ahlud dunya al abdal mudnib binar laso iku min waksati khilqatihi wa kubki suratihi ila akhirih. Iku khaluhu tingkaiman fil akibati ing dalem akhire ila ayak fuwa angin yen to ngapura sapa Allah anhu saking man wa utawi man iku ala sakin ing atase spekulasi masih mamang minal afwi saking ngapura
Fa kaifa mongko kaya apa ya afrahu iso bunga-bunga sapa man wayap torulan lacut sapa man wa kaifa lan kali kaya apa ya takabbaru sombong sapa man ing atase sudarane wa kaifa lan kali kaya apa ya ro ningali sapa man nafsu ing awak dhewe man syai'an ing suci-wici kata yak takidah sing nekotaken sapa sakata yak takidah sing nekotaken sapa man lahu maring man fadlan ing keutamaan. Coba kalau kita ngenangen orang yang tingkai niku akan menjadi barang yang ketika orang lain, orang ahli dunia melihat akan podo jerit. Orang yang akan kondisinya akan menjadi orang yang paling busuk dan kebusukan inumannya saja ketika dibuang di lautan, maka lautan akan menjadi basin, lebih basin daripada batang. Wong sing koyok ngono iku kejaba kalau memang diampuni oleh Allah. Dan urusan ampunan dari Allah masih meragukan. Enggak ada orang yang dijamin mesti diampuni. Sik spekulasi, sik sak. Sik mamang. Padahal dosane pun nyata demi Allah pun. Kula lan panjenengan lek dosane pun nyata. Tinggal hanya mendapatkan ampunan atau tidak. Dan ampunan itu masih sakin, masih spekulasi. Ya apa ya ora arek ngoten to. Masih spekulasi. Lho wong sing kaya ngeten iki lho kaifa yafrahu, wong sing akhire akibate kaya ngeten iki lho bagaimana dia iso sombong, iso bunga-bunga. Iso lacut. Wa kaifa yatakabbaru dan bagaimana dia sombong wa yatakabbar wa tabakhtaru. Dan yo bunga-bunga gumedhe. Wa kaifalan khalikaya apa yaro nafsahu syai'an. Bagaimana kalau sampai dia itu merasa dirinya punya sesuatu yang dianggap punya keistimewaan. Kok iso merasa punya keistimewaan iku opong awale duduk syai'an mazkura paling pertama kali disebut dengan sebutan yang ino, di tengahnya akan menjadi kotoran yang ada di dalam perutnya ulat, dan di akhirnya menjadi yang bacin semacam itu kecuali dimaafkan oleh Allah. Ngono kok yo iso sombong, iso merasa dirinya lebih mulia, duwe keistimewaan. Keistimewaan apanya? Cantikmu itu nanti juga akan menjadi kotoran yang ada di dalam perutnya perutnya ulat. Masya Allah. Terus bagaimana kata ya takidah lafadron bisa mendekatkan kalau dirinya itu punya kelebihan apa? Wa ayyu abdin lam yudhnib zanban. Wa ayyu abdin utawi didine kawula lam yudhnib kang ora tau dosa sapa abdin zanban kelan dosa istahaqqa kang haki sapa si abdin bi kelan zanban al ugubata. Ayo sapa kawula sapa sing tidak pernah dosa yang berhak mendapatkan siksa kayak ngono. Tidak ada. Semua yang datang di sini, bahkan yang penduduk sini semuanya pernah melakukan dosa sing berhak mendapatkan siksa. Sopo jajar. Berarti kita itu semuanya dalam akhir hayatnya nanti bisa sangat mungkin menjadi orang yang sangat bacin seperti itu, dikasih minuman dengan minuman sing sak tetes ae umpama sak tetesane ae umpama dibuat nang lautan akan menjadi lebih bacin daripada batang. Loh, kita itu punya berhak masuk ke sana. Illa ayahwa angin yang ngapura sapa Allah, harapan kita diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak ada satupun orang yang hadir di sini tidak pernah melakukan dosa yang yasaki kebil azab.
sing gak dosa niku gur maksum. Siapa maksum? Kanjeng Nabi, bukan Kang Maksum. Jadi Kanjeng Nabi, namun niku sing ada jaminan untuk dimaaf. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi hanya Kanjeng Nabi sakinah fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang akan terjadi atau dosa yang sudah terjadi pasti diampuni oleh Allah. Niku Kanjeng Nabi. Ngono mawon. Kanjeng Nabi yang ketika waktu sudah mendapatkan jaminan ampunan, niku nangis di Ka'bah bersama malaikat Jibril. Nangis gerung-gerung bersama malaikat Jibril di Ka'bah. Lalu ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, alam aqul laka inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Apakah saya belum berjanji kepada engkau untuk memberi ampun atas dosa-dosamu Muhammad yang akan terjadi dan sudah terjadi? Kaifa tabki, bagaimana kamu masih menangis? Nabi Muhammad mengatakan, takut aku ya Allah, takut kalau itu hanya jebakan saya. Di mana di dalam dawuh Anda patahna itu hanya takut jebakan yang kemudian ketika saya salah lalu gak diampuni, hanya itu dijebak saja. Saya takut itu ya Allah. Loh, niku khaufnya Nabi Muhammad sampai ke sana. Kita sing ora enek jaminan gak wedi dan merasa luwih mulya. Gak enek jaminan, kita lu gak enek. Jaminan metu neraka niku yo ora enek. Ya delok kitab Pondia yo ora enek sing jamin nek sampean selamat. Makanya Syekh Hasan Basri ketika mendengarkan hadis inna akhiran man yakhruju minan nar rajulun yusama hannatan ba'da'an uzifa al-fa'am. Qala ya laitani hannatan. Hasan Basri yang menjadi waliullah, yang menjadi penyambung umat Muhammad mendapatkan sanad thariqah kepada Sayyidina Ali, kepada Abu Bakar. Itu ketika beliau mendengarkan hadis bahwa orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka laki-laki yang namanya Hanat. Hanat niku disiksa nang neraka 1000 tahun. 1000 tahun akhirat niku fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun di kono buat sedinane kaya dene 1000 tahun di dunya. Berarti 1000 tahun di kono niku padha karo 1 juta dunya di dunya. 1 juta tahun. Coba ini bayangno. Malah enek sing taumane biyamin kana mingdaru khamsina alfasana. Lek wis khamsina alfasana berarti 50 juta tahun tentunya. Padahal mulai zaman Nabi Isa sampai zaman sekarang mau sik 2000. Ngenteni 1 juta itu. Masya Allah. Lho ngono niku yo. Mulane niku mawon Hasan Basri malah kepingin dadi Hanat. Sehingga bikin geram dan bikin heran para santrinya. Lho kiai kok panjenengan kepingin dadi Hanat iku yo napa? Padahal Hanat itu disiksa 1000 tahun. Beliau dawuh walaupun di 1000 tahun tapi pasti Hanat itu masuk surga karena dibatasi. Pasti akan keluar, walaupun paling akhir pasti keluar. Hasan Basri tidak ada jaminan keluar dari neraka, apalagi jaminan masuk surga. 1 ayat pun gak ada. Itu dulu. Masya Allah, gak enek sing dijamin itu gak enek. Ngono kok yo sombong, Masya Allah.
illa ayafu angin yen to ngapura sapa Allah al karim bi fadlihi kelawan anugerah si karim waya jiburo lan nambeli sapa al kalim al kasra ing kekurangan ing pecahan anhus aku bimanihi kelan anugerah karim waraja minhu dzalik likaromihi wa husnidon bihi waraja utawi ngarep-ngarep minhu sangking karim zalika mkono afun likaromihi krana mulyane tolomane karim wa husnidon lan krana baguse penyono wala quwata illa billah wala quwata lan ora ana kekuatan iku majud illa billah. Kita selalu mengharapkan ampunan dari Allah karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Loman, dan karena husnudzon kita kepada Allah. Wala quwata illa billahi. Wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kelawan pertolongane Allah illa billah angin